Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita daripada mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wa qawluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami utus di setiap umat rasulan, seorang rasul, ani'budullaha, yang tugasnya adalah memerintahkan umatnya untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan memerintahkan juga kepada umatnya untuk menjauhi apa yang disebut dengan taghut. Taghut secara bahasa artinya segala sesuatu yang melampaui batas. Dalam hal ini taghut adalah kullu ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tugas mulia, tugas besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, para nabinya, dan diteruskan kemudian oleh orang-orang yang mewarisi dakwah para nabi dan para rasul dari kalangan para ulama dan mubalik. Artinya dakwah tauhid ini bukanlah hal yang mudah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna, dan telah kami jadikan likulli nabiyyin, di setiap nabi itu, aduwan syayatinal insi wal jin, setiap nabi itu punya musuh dari kalangan manusia dan jin. Manusia dan jin ini yang menghalang-halangi kebaikan, menghalang-halangi dakwah tauhid, itu disebut dengan syaitan. Artinya setiap dakwah pasti ada musuhnya, ada tantangannya, dan tantangan yang terberat, musuh terberat daripada dakwah tauhid adalah syaitan dari kalangan manusia dan jin. Artinya sangat penting sekali seseorang muslim itu memiliki musuh. Wajib hukumnya memiliki musuh. Hidup tanpa musuh itu tidak sedap. Kita memiliki dua musuh abadi dari semenjak kita lahir dan sampai kita meninggal dunia. Memiliki dua musuh abadi. Musuh yang pertama adalah syaitan, iblis la'natullahi alaih. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu akan menjadi musuh yang nyata bagi manusia sampai hari kiamat. Ini musuh yang pertama, syaitan iblis. Syaitan dari golongan manusia dan dari golongan jin. Dan yang kedua, musuh abadi kita adalah orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan musuhku, musuh Allah Subhanahu wa taala, wa aduwakum, dan musuh kalian, awliya, sebagai kawan, sebagai konco, sebagai pelindung dan sebagainya. Artinya setiap perjuangan, setiap dakwah pasti ada musuh. Maka jangan heran para nabi itu begitu banyak rintangannya,
Nabi Nuh dituduh orang gila. Nabi Ibrahim mendakwakan la ilaha illallah sampai dirinya dibakar oleh Namrud dan konco-konconya. Kemudian Nabi Musa dituduh sebagai tukang sihir. Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam datang ke satu tempat yang bernama Taif, dilempari dengan batu. Maka jangan harap dakwah itu mulus jalannya. Dakwah itu penuh dengan rintangan, penuh dengan omongan-omongan yang menyakitkan. Artinya dakwah yang sukses adalah dakwah yang memiliki musuh. Mana dalilnya? Lah para nabi dan rasul, begitu banyak musuh mereka. Oleh karena itu, tauhid adalah satu perkara yang sangat dibenci oleh musuh-musuh, terutama setan, iblis, dan juga orang-orang kafir. Maka wajib bagi kita hukumnya untuk memiliki musuh. Yang pertama adalah setan dari golongan manusia dan jin, dan yang kedua adalah orang-orang kafir. Itu adalah musuh. Itu paten musuh, tidak ada berubah sama sekali. Kemudian mengingatkan bahwasanya kemarin Jumat sudah disampaikan juga oleh khotib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun, al-amalu salih fihinna khairu wa ahabbu ilallah, perbuatan baik, amal saleh di dalam hari-hari itu yang lebih bagus, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, daripada hari-hari berikut ini. Hari apa itu? Hari masuknya bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itulah hari yang paling Allah cintai daripada hari-hari yang lainnya dalam setahun. Tidak ada hari yang lebih bagus daripada hari itu. Ulama mengatakan khairul layali Ramadan, sebaik-baik malam adalah malam pada bulan Ramadan. Wa khairul ayyam, dan sebaik-baik hari Ashrul Dzulhijjah, ayyamil awail min ashri Dzulhijjah, hari dari awal masuk bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, dan insya Allah dimulai besok hari Ahad. Ada sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, wahai Rasulullah, bukankah jihad itu adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah, paling besar pahalanya di sisi Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi syai'. Demikian pula jihad fi sabilillah itu tidak menandingi pahala seseorang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang keluar dengan harta dan jiwanya kemudian tidak balik sedikit pun kecuali hanya dengan nama. Artinya syahid fisabilillah. Loh, kok bisa jihad yang sebagai amal yang dzirwatu sanamihi, puncak tertinggi dari satu amalan, kok terkalahkan dengan 10 awal Dzulhijjah? Kok bisa? Karena ada yang disebut dengan al-awqatul mufaddalah, yakhtassu fiha al-a'malul fadhil. Ada waktu-waktu khusus tertentu yang memiliki kemuliaan, keutamaan tertentu,
maka dikhususkan di dalam hari itu atau waktu itu amalan-amalan yang lebih utama. Misalnya waktu pagi dan waktu sore, mana lebih utama, membaca Al-Quran atau zikir pagi dan petang? Mana lebih didahulukan, mana lebih dilakukan lebih utama? Zikir pagi dan petang. Padahal Al-Quran juga termasuk amalan yang memiliki nilai yang sangat mulia di sisi Allah. Tapi ketika pagi dan petang, zikir pagi dan petang lebih diutamakan. Artinya di dalam 10 awal Dzulhijjah ini ada satu amalan-amalan khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan itu nilainya melebihi daripada jihad fisabilillah. Kenapa? Karena jihad berperang di jalan Allah di waktu itu, di bulan Dzulhijjah itu haram hukumnya. Berjihad untuk menyerang, bukan untuk bertahan, untuk menyerang di bulan-bulan Dzulhijjah, bulan hurum, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan juga Rajab. Itu adalah bulan yang dimana Allah mengharamkan di dalamnya peperangan. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan, ya, fa'aksiru min takbirin wa tahlilin wa tahmid. Di bulan-bulan ini, bulan Dzulhijjah ini, perbanyak takbir, tahlil dan juga tahmid. Takbir, tahlil dan tahmid. Pahalanya melebihi jihad fisabilillah di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Karena itu adalah amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah secara khusus di awal-awal bulan Dzulhijjah, dan termasuk diantaranya adalah puasa Arafah. Jadi itulah amalan yang bisa dilakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu walakum innahu wal ghafurur rahim.